أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq. Kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan kita yang kedua, dan kita pun masuk ke bab yang kedua, dan insya Allah sekaligus bab yang ketiga. Jadi, ikhwat rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lalu, kita membahas tentang masalah husnul khuluq, yaitu tentang akhlak yang mulia. Di pertemuan kali ini, di bab yang kedua, Syekh memberikan judul yaitu Birrul Walidain. Dan ternyata di bab yang ketiga pun, judulnya sama, yaitu Birrul Walidain. Ini menunjukkan bagaimana perhatian beliau terhadap pentingnya berbakti dengan kedua orang tua, hingga menempatkan sampai 2 bab sekaligus berkaitan tentang masalah birrul walidain. Dan beliau di sini ya, ikhwah rahiman rahimakumullah, beliau bukan sekedar memperpanjang pembicaraan atau memperpanjang tulisan, tidak. Tapi memang kedudukan orang tua dalam Islam itu luar biasa tingginya. Dan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua itu sangat banyak. Dan beliau sebutkan di sini hampir semuanya, dan mungkin banyak sekali, makanya sampai 2 bab. Ini menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua itu hal yang penting. Dan bab ini, ya ikhwah, sorohatan, jujur, ini bab yang berat bagi ana, karena ini adalah buat introspeksi diri kita sendiri. Ana di sini bukan menunjukkan ana orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua ana, dan ana pun malu di sini kalau berbicara, kalau misalkan orang tua ana mendengar kajian ana ini. Makanya ana malu, nggak enak gitu loh maksudnya. Karena ya ini bahan introspeksi bagi diri kita semua. Nggak ada diri kita yang sempurna. Nah, tapi kita berusaha untuk mencapai kebaikan semampu kita. Nah, ikhwata rahimani wa rahimakumullah. Di bab yang kedua ini, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, Syekh di sini menyebutkan bahwasanya ya'ti fi sadaratil akhlaq wa muqaddamiha birrul walidain. Yaitu ketika kita berbicara tentang mengamalkan akhlak dan mempraktekannya, maka yang pertama kali harus didahulukan adalah berbakti kepada kedua orang tua, kata beliau. Kaifala, bagaimana tidak, kata Syekh. Waqad qarana Allahu haqqahuma bihaqqihi fi aksar min ayatin min kitabih. Bagaimana kita tidak mendahulukan berbakti sama kedua orang tua, sedangkan Allah Ta'ala saja menyandingkan berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah untuk mentauhidkannya. Padahal kita tahu bahwasanya tauhid adalah amalan yang paling tinggi. Tauhid adalah penentu dari segalanya, penentu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, penentu seorang masuk surga apa masuk neraka. Dan misi utama dari para nabi adalah masalah tauhid. Tapi ternyata Allah menyandingkan perintah untuk mentauhidkannya atau mengesakannya dengan perintah untuk berbakti sama kedua orang tua. Dalam ayat, diantara dalam surat Al-Isra, ayatnya banyak sekali yang membuktikan masalah ini. Di antara di sini disebutkan oleh Syekh, ada 4 ayat. Boleh sebutkan dalam surat Al-Isra, ayat ke-23, Al-An'am 151, An-Nisa 36, dan Luqman ayat 14. Ana bacakan 2 saja di sini, ayat yang disebutkan oleh Syekh, menunjukkan bagaimana Allah menyandingkan antara tauhid sama birrul walidain.
Allah berfirman di surat Al-Isra, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu, wahai Muhammad, telah memerintahkan alla ta'budu, agar engkau atau agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana. Dan untuk berbuat ihsan, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian di ayat yang lain, di surat An-Nisa, di ayat ke-36, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah sekutukan dirinya kepada suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, kata Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan dudukan yang tinggi masalah birru walidain dalam Islam. Kemudian Syekh juga menyebutkan di sini kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab adab yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwasanya dalam buku Adabul Mufrad ini, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan banyak sekali bab yang berkaitan tentang masalah berbakti sama kedua orang tua. Apa sebabnya? Kata Syekh, sebabnya adalah karena seorang muslim itu wajib bermuamalah dengan baik kepada mereka. Husnul muamalah, berakhlak yang baik, beradab yang baik, dan lain-lain. Dan ini adalah hal yang agung dalam Islam. Maka itu Imam Bukhari menyebutkannya dalam banyak sekali bab di Al-Adab Al-Mufrad. Kemudian ikhwata, Syekh di sini menyebutkan sebuah hadis. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian Ibn Mas'ud bertanya lagi, summa ai, apa lagi? Nabi menjawab, summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bertanya lagi, summa ai, kemudian apa wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, summal jihadu fisabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah Ta'ala. Nah, di sini menunjukkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua di antara amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, bahkan melebihi jihad fisabilillah. Lalu juga yang disebutkan oleh Syekh di sini, hadza fihi hifzus sahabah ala ma'rifati tafadulil a'mali wal muqaddam minha. Di hadis ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk mengetahui amalan-amalan yang paling utama dan mana yang harus didahulukan. Dan juga di sini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk mengetahui amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, karena mengejar cinta Allah, ya ikhwah, itu hal yang didambakan oleh setiap muslim, mendapatkan cinta Allah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidak sama antara mencintai dan juga dicintai. Semua orang bisa mengaku mencintai Allah Ta'ala. Tapi siapa yang mendapatkan cinta balik dari Allah Ta'ala? Dan banyak sekali orang yang istilahnya apa? Gayung tidak bersambut. Dia memberikan cinta, tapi cintanya nggak balik. Nah, maka itu para sahabat benar-benar semangat mengejar cinta Allah Ta'ala. Dan ini juga harus kita contoh dari para sahabat. Kita pun semangat mengejar cintanya Allah Azza wa Jal. Dan disebutkan di sini oleh Syekh, bahkan Nabi SAW pun dalam sebuah hadisnya berdoa, wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kecintaan kepadamu dan juga kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu dan juga kecintaan terhadap sebuah amalan yang bisa mendekatkanku terhadap kecintaanmu. Jadi benar-benar cinta kepada Allah itu satu hal yang dikejar. Makanya kalau antum ingat sebuah hadis ketika di perang Hunain, pada malam harinya Nabi SAW mengatakan, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh yaftahullahu ala yadih. Nabi mengatakan di malam peperangan tersebut, bahwasanya esok hari niscaya akan aku berikan bendera perang, kata Nabi, kepada seseorang yang dia itu cinta sama Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah akan menaklukkan
kota tersebut melalui perantara orang itu. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya karena janji Nabi itu besoknya pagi hari, di malam harinya para sahabat mereka semua beribadah. Tujuannya apa? Supaya bisa dapat bendera itu. Bahkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan bahwasanya saya tidak pernah mengharapkan sebuah kepemimpinan kecuali di malam hari tersebut. Kenapa? Bukan kepemimpinan, bukan bendera perang yang semata-mata dikejar oleh para sahabat. Tapi bendera perang tersebut seakan-akan adalah tanda bukti cinta Allah dan Rasulnya. Bukti bahwasanya gayungnya bersambut. Nah, dan ternyata keesokan harinya siapa yang diberikan bendera tersebut? Yaitu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini adalah keutamaan sendiri bagi beliau. Nah, kita kembali lagi ke sini. Syekh juga menyebutkan keutamaan atau faedah dari hadis yang tadi tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Syekh menyebutkan di sini, wa yadulul hadis ala anna syu'abal iman wa khisalad din mutafawitah fil afdoliyah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya cabang-cabang keimanan dan bagian-bagian agama itu bertingkat-tingkat. Bukan ada dalam satu tingkatan, kata Syekh. Tidak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an cabangnya. Fa'a'laha au afdaluha, yang paling mulia adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Nah, kemudian Syekh menyebutkan di sini tentang bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu didahulukan dari jihad. Beliau menyebutkan sebuah hadis ketika ada seseorang yang mau berjihad. Lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya, laka abawan, apakah kamu memiliki orang tua? Qala na'am. Orang ini bilang iya. Qala fafihima fajahid. Nabi mengatakan, maka berjihadlah bagi mereka berdua. Itu maksudnya apa? Berbaktilah untuk mereka berdua maksudnya. Nggak perlu ikut jihad. Nah, kemudian juga di sini kata para ulama di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang itu harus minta izin kepada kedua orang tua sebelum dia itu pergi berjihad. Di sini pun dikiaskan oleh para ulama, seorang yang mau melakukan safar, melakukan pepergian jauh, atau melakukan suatu hal-hal yang penting, maka hendaknya mereka bermusyawarah dulu kepada kedua orang tuanya. Berbicara dulu kepada mereka, dan apalagi kalau mereka nggak ada yang ngurus di rumah. Maka hendaknya dia itu menyelesaikan dulu masalahnya, dia bermusyawarah kepada kedua orang tua, jangan sampai meninggalkan kedua orang tua dalam keadaan sedih, atau tidak ada berita sama sekali. Nah, kemudian Syekh menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walid, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Bahwasanya ridhonya Allah itu berada dalam ridhonya orang tua. Dan kemurkaan Allah itu terletak di kemurkaannya orang tua. Nah, jadi kata Syekh, pentingnya seorang di sini untuk senantiasa mengejar ridho dari kedua orang tua, agar seorang itu bisa mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Tapi kata Syekh, tentunya mengejar ridhonya, kata Syekh di sini, fal walid yutlab ridhohu wa yubta'at an sakhotih. Bahwasanya orang tua itu kita cari ridhonya dan kita berusaha menjauhi dari kemurkaannya. Wala yakni, kata Syekh, an yuta'a idza amara bil ma'siyah. Dan ini bukan berarti dia itu juga ditaati dalam perkara maksiat demi semata-mata untuk mendapatkan ridhonya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan jika mereka berdua, yaitu kedua orang tuamu, memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku yang kamu tidak memiliki ilmu di atasnya, fala tuti'huma, kata Allah, maka janganlah kamu mentaati mereka berdua.
wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Jadi di sini ya ikhwah, di ayat ini menjelaskan bahwasanya seorang muslim nggak boleh taat kepada kemaksiatan yang diperintahkan oleh orang tua. Apapun bentuk kemaksiatannya. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau di situ ada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Dan ini berlaku bagi semuanya, ikhwah. Baik terhadap perintah orang tua, maka apalagi yang ada di bawahnya. Yaitu perintah dari pimpinan perusahaan, kemudian pimpinan negara misalkan. Kalau mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. Nah, selanjutnya ikhwatul rahimani wa rahmakumullah. Syekh menyebutkan di sini sebuah hadis khusus yang menjelaskan keutamaan seorang ibu. Hadis yang Anda rasa sudah diketahui semua ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man abar, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Atau dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabah, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Maka Nabi menjawab, ibumu. Lalu ditanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian ditanya lagi, kemudian siapa? Ibumu. Sampai 3 kali, kemudian ditanya lagi, summa man, kemudian siapa? Lalu Nabi SAW menjawab, summa abaka, summal aqrab fal aqrab. Atau dalam riwayat lain, summa adnaka fa adnak. Kemudian ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Nah, orang-orang yang terdekat denganmu. Di sini kata Syekh, perintah untuk menghormati ibu lebih daripada menghormati ayah. Itu menghormati keduanya, tapi menghormati dan berbakti kepada ibu itu lebih. Menunjukkan bahwasanya hal itu hal yang lebih penting. Kenapa kata Syekh? Li'annal mu'anat wal mukabada wal juhd alladhi hasala lil fi wujudil walad lam yuhsul lil ab wala li ghairihi mithlihi. Karena kesulitan, rasa berat perjuangan untuk mendapatkan seorang anak itu tidak dirasakan kecuali oleh ibu. Bahkan nggak dirasakan oleh seorang bapak, apalagi orang selainnya. Makanya ibu mendapatkan tempat yang khusus, yang berbeda, paling tinggi lagi. Nah, kemudian Syekh mengambil faedah dari hadis ini. Kata Syekh di sini, fahadha sahabi sa'ala anil ahaqqiyah wal awlawiyah fil bir. Sahabat ini bertanya tentang mana yang paling berhak, mana yang harus didahulukan dalam masalah berbakti. Di sini menunjukkan, kata Syekh, bahwasanya seorang itu wajib mengetahui mana yang paling penting, mana yang paling prioritas bagi dia. Syekh menyebutkan di sini wa mura'atul aulawiyah fil a'mal babun syarifun minal ilm. Mengetahui prioritas itu mengetahui prioritas dalam amalan itu suatu perkara yang mulia dalam masalah ilmu. Nah, idza lam yuwaffaq ilaihi al-'abdu farubbama yanshagil fi umur aqal min ghairiha. Kata Syekh, kalau seorang hamba itu tidak diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, bisa jadi dia itu sibuk terhadap perkara yang kurang penting sama dia. Jadi kita ini punya prioritas. Ada hak Allah, ada hak orang tua, kemudian ada haknya karib kerabat kita, ada juga hak teman-teman kita, ada hak anak, ada hak istri, ada hak tetangga, dan lain-lain. Nah, seorang itu minta taufik kepada Allah untuk bisa mengetahui siapa yang harus diutamakan. Nah, sebagian orang dia sibuk terhadap perkara yang mafdul, yang itu nggak diutamakan sama sekali. Dia main terus sama temannya, jalan-jalan terus sama temannya. Naam al-ashab, teman-teman itu punya hak terhadap kita. Naam. Tapi jangan sampai itu melalaikan kita dari hal yang lebih penting, yaitu berbakti sama kedua orang tua. Kemudian memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nah, itu hal yang harus diutamakan. Dan ketika kita ke sana, itu berbakti sama orang tua, memberikan hak istri dan anak, bukan berarti kemudian yang lain dilalaikan, tidak. Tapi semua ada prioritas. Orang tua mendapatkan perhatian kita, istri mendapatkan perhatian kita, anak mendapatkan perhatian kita, tetangga, teman-teman, kerabat kita, semua dapat perhatian kita.
tapi semua dengan batasannya masing-masing. Nah, ada batasannya masing-masing. Nah, kemudian Syekh di sini menyebutkan sebab kenapa ibu itu didahulukan. Nah, Syekh di sini menyebutkan tazkur fiha kulliha mu'anatil Coba ingat semua kesulitan seorang ibu. Wala tuzkar mu'anatil ab. Di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan kesulitan-kesulitan seorang ayah. Li'annal mu'anatil lati hasolatil fi wujudil walad lam yakun misluha wala qaribun minal hab. Karena kesulitan yang didapatkan oleh seorang ibu ketika mau mendapatkan seorang anak, itu nggak ada yang merasakannya kecuali ibu. Dan bapak tidak merasakannya sama sekali. Wala qaribun minha, kata Syekh. Dan nggak dekat sama sekali dengan kesulitannya ibu, enggak, kata Syekh. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Bahwasanya ibunya telah mengandungnya dengan keadaan letih dan juga melahirkannya dalam keadaan letih. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dan telah mengandungnya dan menyusuinya selama 30 bulan. Nah, jadi di sini Syekh menyebutkan salasah umur azimah lam tuhsal lil ab. Ada 3 perkara yang tidak dimiliki oleh seorang ayah, kata Syekh. Yang pertama, alhamlu wa thiqluhu, yaitu rasa beratnya hamil dan juga capeknya hamil. Orang yang hamil, antum melihat, kalau antum punya orang tua yang mungkin sempat ngelihat dia hamil, atau istri antum yang hamil, antum melihat bagaimana capeknya dia, letihnya dia, pegelnya dia. Kadang itu badannya lemes, mau tidur itu, apalagi kalau udah hamilnya besar, mau tidur itu susah. Kalau dia jalan sampai sakit punggungnya, makanya kita sering lihat ibu-ibu hamil tuh kalau jalan sambil apa? Megang punggungnya. Kenapa? Berat. Yang dia kandung itu berat. Nah, apalagi kalau bayinya itu besar. Nah, bayinya itu besar. Semalam, beberapa hari yang lalu, saya dapat berita ada ibu yang melahirkan anak. Anaknya itu beratnya 5 kilogram lebih. 5,2 atau 5,3 kalau Anda nggak salah. So, bisa bayangkan beratnya itu. Kalau antum yang nggak tahu, biasa itu ibu itu melahirkan anak beratnya ya 2,8, 3 sampai 3 komaan lah. Nah, ini 5 kilo lebih beratnya. Dan ini jarang sekali. Anda rasa ini, dan ini bakal berat banget, kasihan banget ibunya di sini. Nah, ini kesulitan seorang ibu. Kemudian yang kedua, kata Syekh, yang tidak dimiliki oleh seorang ayah adalah al-wad'u wa syiddatuh. Yaitu kondisinya, kesakitannya. Kesakitan ketika dia melahirkan, dan kondisinya dia ketika hamil. Ketika hamil mual, apalagi ketika awal-awal hamil itu kan ibu mual terus. Makan, muntah lagi. Makan, muntah lagi. Terkadang itu, dulu bahkan istri saya pernah bangun malam-malam, sering banget bangun malam-malam, toto muntah. Jadi mual toto naik langsung. Toto muntah. Makan sedikit, muntah lagi. Bahkan ada yang sampai nggak bisa nyium bau, bau masakan. Ada yang sampai nggak bisa nyium bau suaminya sendiri. Kalau dia nyium bau suaminya mual. Ya ini bermacam-macam, beda-beda. Nah, ini ada keluarga anak sampai pisah rumah. Jadi istrinya ini tinggal sama orang tuanya. Tinggal sama orang tuanya, nah saudaranya ini tinggal sendirian di rumah. Gara-gara ini istrinya nggak bisa tahan bau suaminya sendiri. Nah, dan ini benar. Dan mual, kalau udah ketemu sama suaminya itu langsung kecium. Baru masuk pintu dia bisa menyium bau suaminya, mual, pergi kamar mandi, muntah langsung. Nah, ini kesulitan seorang ibu. Kemudian yang ketiga ya Syekh, kata Syekh, yang tidak dimiliki oleh bapak adalah ar-radha'ah wa mu'anatuha, yaitu ketika dia itu menyusui. Ketika dia menyusui, letihnya itu menyusui. Antum yang sudah punya anak, antum melihat bagaimana istri antum beratnya dia ketika menyusui anak antum. Dia bentar anaknya nangis, dia susuin. Bentar anaknya nangis, dia susuin. Apalagi kalau udah sakit, maunya sama ibunya. Kadang kalau malam kita lagi tidur nyenyak, tahu-tahu anaknya bangun nangis-nangis. Yang nyusuin siapa?
ya ibunya. Kita nggak bisa bantu apa-apa. Apalagi kalau udah usia yang sudah makin besar, suami nggak bisa bantu istrinya. Kenapa? Gara-gara anaknya mau sama ibunya, nggak mau sama bapaknya. Nah, ini kesulitan seorang ibu. Berlipat-lipat. Makanya seorang ibu mendapatkan tempat yang lebih dalam Islam bagi seorang anak. Kemudian kata Syekh, Hafizahullah Ta'ala, akhwat rahiman warahmatullah, beliau sebutkan tadzakurul jamil, yu'akkidu ala ahammiyatil bir. Mengingat jasanya orang tua yang luar biasa, itu menjadi pengingat buat kita terhadap pentingnya berbakti. Jadi yang harus diingat ya, ikhwata, berbakti kepada kedua orang tua dasarnya adalah asyara, dasarnya adalah syariat. Ini yang harus diingat, ini sebab pertama kita berbakti sama orang tua. Karena Allah memerintahkan kita. Itu sebab yang paling utama. Karena dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita, dalam hadis pun Allah memerintahkan kita. Ini sebab yang utama. Sebab yang kedua adalah untuk membalas jasa mereka. Bagaimana jasa mereka besar terhadap kita. Mereka berbuat baik sama kita dari kecil. Mereka menggendong kita, menjaga kita, mendidik kita, membina kita dari kecil. Maka itu sebab yang paling utama setelah perintah Allah untuk kita berbakti kepada mereka. Nah, di sini Syekh juga menyinggung, walidha finnas man qad yuhsinul muamalata ma'a rufaqaihi wa zumalaihi wa aqranihi wa man yata'amal ma'ahum. Dan ada sebagian manusia, kata Syekh, yang dia itu berbuat baik, bergaul dengan baik kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Mereka bergaul, kata Syekh, dengan adab. Dia bergaul kepada teman-teman dengan adab yang baik, dengan perilaku yang baik. Lakinnahu la yuhsin syai'an min dzalik ma'a walidati. Tapi dia nggak berbuat kebaikan sama sekali kepada ibunya atau kepada orang tuanya. Ma'a annaha iyal ahaq. Padahal ibunya atau orang tuanya itu yang lebih berhak daripada teman-temannya. Nah, teman-teman sering dikasihkan hadiah, teman-teman sering diberikan senyum kita, tapi kedua orang tua tidak. Maka ini menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Apalagi kata Syekh, bal yujad man ya'uq walidayhi wa huma ahaqqu bi husnil muamalah. Malahan ditemukan ada yang durhaka sama orang tua. Ada yang durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ketika menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Maka Nabi menyebutkan yang paling pertama adalah al-isyraku billah, yaitu mensekutukan Allah Ta'ala. Lalu yang kedua adalah wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Lalu ikhwat rahimani rahmakumullah, Syekh di sini menyebutkan di antara keutamaan berbakti kepada ibu secara khusus, yaitu bisa menghapuskan dosa. Dalam sebuah asar di sini Syekh menyebutkan, ada seseorang yang mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dia berkata kepada Ibnu Abbas, "Inni khatabtu imra'atan." Saya mau ngelamar seorang wanita, fa'abat an tankihani. Tapi wanita ini nggak mau, menolak lamaran saya. Lalu wanita ini dilamar sama orang lain, lalu diterima lamarannya. Fagirtu 'alaiha faqataltuha. Lalu saya cemburu gara-gara saya ini ditolak, maka wanita ini saya bunuh, kata dia. Fahal limin taubah. Apakah bisa saya bertobat, kata dia. Dia bilang ke Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Dia bilang, tidak. Lalu Ibnu Abbas bilang, tub ilallah, bertobatlah kepada Allah, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Berbuatlah ketaatan kepada Allah semampumu. Lalu orang ini pergi. Kemudian Atha bin Yasar, yaitu murid Ibnu Abbas, bertanya sama Ibnu Abbas. Karena ada di situ dia. Setelah orang itu pergi, Atha nanya, Lima sa'al tahu an hayati ummi. Ibnu Abbas, kenapa engkau nanya tentang ibunya, hidup atau mati? Lalu Ibnu Abbas menjawab, Inilah a'lamu amalan aqraba ilallahi min birril walidah. Karena aku tidak tahu sebuah amalan yang lebih dekat kepada Allah daripada berbakti kepada seorang ibu. Nah, lihat bagaimana luar biasanya dan juga fikihnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga keutamaan seorang
ibu. Di sini Syekh menjelaskan bahwasanya di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua secara khusus kepada ibu itu bisa menghapuskan dosa. Nah, bisa menghapuskan dosa. Dan juga di sini Syekh mengingatkan tentang bahayanya rasa cemburu. Khuturatil ghirah kata Syekh, tentang bahayanya rasa cemburu kalau tidak diikat dengan syariat kata Syekh. Fataratan tudkhiluhu fid dzunun wasyukuk wal awham al kadhiba al khatiyah. Terkadang orang yang cemburu itu merasa galau, merasa bingung, merasa dengki dan lain-lain. Rasa pusing ada di hatinya. Wa taratan tasilu bihi ilal qatl bighairi haq. Dan terkadang bahkan sampai membunuh tanpa hak. Dan ini rasa banyak sekali terjadi atau sering sekali terjadi di Indonesia. Pembunuhan gara-gara rasa cemburu. Nah, cemburu yang nggak benar. Makanya kata Syekh, fal ghirah la budda an tudbat bidwabiti syariah wala tutrak hakadha ghairu mundhabitah. Maka itu rasa cemburu itu harus diikat dengan ikatan syariat dan tidak dilepas begitu aja. Nah, pentingnya seorang itu untuk menerima takdir. Kalau memang lamaran dia ditolak, dia itu harus tahu bahwasanya setiap keputusan Allah di situ pasti ada hikmahnya dan lain-lain. Lalu dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang mubah atau hal-hal yang bermanfaat yang lain untuk memalingkannya dari rasa cemburu ini dan juga untuk menggantinya dengan yang lain. Nah, ini diantara cara dalam Islam untuk menghilangkan kecemburuan. Nah, lalu Syekh menyebutkan di sini masih tentang kisah Ibnu Abbas. Ketika orang itu berkata, "Fahal limin taubah?" Apakah ada taubat untukku? Di sini kata Syekh menunjukkan kewajiban seorang itu mahma kana dzambuhu alla yai'as min rahmatillah. Bagaimanapun dosanya seseorang jangan pernah dia putus asa dari rahmat Allah. Wa anna 'alaihil mubadarah. Justru yang harus bagi dia adalah untuk bersegera bertanya sama ahli ilmu. Syekh menyebutkan di sini Allah Ta'ala firman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikir, kepada para ulama kalau kalian itu tidak mengetahui. Nah, sini orang yang berdosa. Orang yang berdosa hendaknya dia cepat bertaubat. Kemudian dia datang kepada ahli ilmu bertanya kira-kira amalan apa yang bisa menghapuskan dosanya dia. Lalu di sini juga Syekh menyebutkan tentang cerita orang yang membunuh 99 orang. Dan ini rasa kisah yang antum sudah tahu semua. Ketika dia pergi kepada seorang ahli ibadah bilang bahwasanya tidak ada tobat baginya. Lalu dia pergi ke seorang ahli ilmu itu bilang bahwasanya dia bisa diterima tobatnya kalau dia pindah kota. Nah, berhijrah dia pindah kota. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ada tobat bagi dia. Ada tobat. Nah, hendaknya seorang itu jangan putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Lalu Syekh juga menyebutkan di sini hendaknya seorang itu bertobat dengan jujur. Nah, ini cara untuk menghapus dosa. Kata Syekh menyebutkan dua hal di sini. At-taubah as-sadiqah. Untuk menghapus dosa, kata Syekh yang pertama, bertaubat dengan jujur kepada Allah. Bin nadam alaihi, dengan seorang itu merasa menyesal dari dosanya. Wal iqla' anhu wal azam ala adamir ruju' ilaihi. Hendaknya seorang itu berlepas dari dosanya tersebut dan dia bertekad untuk nggak balik lagi ke dosanya itu. Ini yang pertama kata Syekh. Kemudian yang kedua, al-iktsar minal hasanat. Hendaknya dia memperbanyak amal soleh. Sebagaimana Ibnu Abbas tadi bilang, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Mendekatlah kepada Allah semampumu, yaitu berbuat kebaikan. Nah, Allah mengatakan di sini disebutkan oleh Syekh, innal hasanat yudhibna sayiat, bahwasanya kebaikan itu bisa menghilangkan atau bisa menghapuskan dosa. Dan juga dalam sebuah hadis disebutkan, atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan dan itu bisa menghapuskannya. Dan faedah juga di sini Syekh menyebutkan faedah bagi seorang penuntut ilmu untuk bersabar dan tidak terburu-buru memutus perkataan gurunya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Atta di sini. Atta ketika mendengar bahwasanya Ibnu Abbas malah bertanya tentang masalah ibu orang tersebut, hidup atau tidak, Atta nggak langsung memotong. Tapi Atta sabar, nunggu orang itu pergi, baru bertanya kepada Ibnu Abbas. Maka Syekh mengatakan di sini hendaknya seorang penuntut ilmu itu untuk sabar dan tidak memotong perkataan gurunya. Dia sabar, dia tunggu sampai akhir, pada waktunya baru dia
bertanya. Nah, kemudian di sini ikhwata Syekh juga sebutkan eh, tentang sebuah hadis keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang lain, bahwasanya itu bisa membuka pintu surga. Ma min muslimin lahu walidan musliman. Tidaklah seorang muslim memiliki kedua orang tua yang muslim. Lalu ketika masuk waktu pagi dia berbuat baik kepada mereka berdua, kecuali Allah akan membukakan kepadanya dua pintu, yaitu dua pintu surga. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Dan jika dia membuat murka salah satu dari kedua orang tuanya, maka Allah tidak akan ridho kepadanya sampai orang tuanya itu ridho sama dia. Di sini yang menarik, ini yang harus diperhatikan. Qila, lalu Nabi SAW ditanya, wa in zolamahu, walaupun kedua orang tuanya itu menzolimi dia atau menyakiti dia, lalu Nabi menjawab, wa in zolamahu, walaupun kedua orang tuanya menzolimi dia. Nah, di sini faedahnya dari hadis disebutkan oleh Syekh yang pertama, jangan membuat marah orang tua, tapi berbuat baiklah kepada mereka. Faedah yang kedua kata Syekh, istiqbalul yaum min awwalihi bil ihsan. Hendaklah berbuat baik kepada mereka dari awal pagi. Jadi bukan nanti nunggu siang, nanti enggak. Justru dari awal pagi, awal kita bangun sudah berbuat baik sama mereka. Dan Syekh juga sebutkan faedah yang lain. Allah yaltafita ila khota'il walidain. Jangan seorang itu melihat kesalahan orang tua aja. Bal yajibu alaihi an yatadzakkar al-ma'ruf al-azim. Tapi dia itu harus atau wajib bagi dia untuk ingat jasa-jasanya, kebaikan kedua orang tuanya yang besar. Nah, jadi jangan ngelihat itu dosanya yang kecil aja. Apa peribahasa di Indonesia itu? Eh, kemarau apa dihapuskan oleh apa istilahnya itu? Susu sebelanga atau bagaimana itu? Anda lupa juga peribahasanya. Bahwasanya kebaikan yang banyak jangan sampai dirusak dengan satu keburukan. Nah, semua manusia itu punya dosa, punya keburukan. Gak ada yang sempurna. Bahkan kita pun nggak sempurna. Terkadang kita aja nggak sadar. Kita pun nggak sempurna. Begitu juga kedua orang tua kita. Maka ketika mereka melakukan kesalahan, maka maafkan. Ingat bagaimana bagaimana kebaikan besar yang mereka sudah berikan kepada kita. Dan juga ingat bagaimana banyaknya kesalahan kita terhadap mereka. Dan mereka memaafkannya. Jadi bagaimana bisa seorang anak itu nggak memaafkan orang tuanya. Padahal orang tuanya itu lebih sering, beribu-ribu sering memaafkan anaknya daripada anak memaafkan orang tuanya. Nah, lalu faedah yang selanjutnya ikhwatah di sini dari hadis ini adalah sabda Nabi SAW, wa in zolamahu, walaupun kedua orang tuanya menyakitinya. Menunjukkan kepada kita wajibnya untuk berbakti kepada orang tua walaupun mereka menyakiti kita. Walaupun mereka menyakiti kita. Tujuannya apa di sini? Menunjukkan kepada kita bahwasanya kewajiban atau berbakti kepada orang tua didasari atas syariat, bukan sekedar jasa. Ketika syariat mengatakan wajib berbakti kepada kedua orang tua, maka bagaimanapun sikap orang tua kepada kita, maka kita wajib untuk berbakti kepada mereka berdua. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Mau mereka mengurus kita dari kecil, mau mereka menelantarkan kita, wajib untuk berbakti kepada mereka berdua. Karena itu ada perintah dari syariat, dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar untuk membalas jasa. Nah, kemudian ikhwatah, ada beberapa juga hal yang disebutkan oleh Syekh untuk berbakti sama orang tua, yaitu berbuat baik kepada mereka, untuk melembutkan perkataan kepada mereka, kemudian memberikan makan kepada mereka. Bahkan di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya hendaklah anak yang sudah mampu untuk membantu orang tuanya, untuk menafkahi orang tuanya, memberikannya harta, makanan, dan juga tempat tinggal. Jangan malahan orang tuanya yang membiayai dia, padahal dia sudah mampu, Syekh sebutkan. Kemudian Syekh juga menyebutkan tentang pentingnya berdoa bagi orang tua dan tidak boleh sombong kepada mereka berdua.
Syekh menyebutkan sebuah ayat, waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati. Dan hendaknya seorang itu untuk menurunkan rasa sombongnya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan wa qur rabbirhamhuma. Ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua menyayangiku di masa kecil. Nah, kemudian menasehati mereka berdua. Ini juga disebutkan oleh Syekh dan beliau menyebutkan hadis dari Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah mengatakan, aku dulu selalu mengajak ibuku untuk masuk Islam. Wahya musyrikah, dan dia itu orang musyrikah. Fada'autuhuma yauman, suatu hari aku ngajak dia, kata Abu Hurairah, fa'asma'atni fi Rasulullah sallam ma'akrah. Lalu aku mendengar ada sebuah perkataan yang keluar dari lisannya tentang Rasulullah sallam yang aku gak suka. Fa'ataitu Rasulullah sallam wa ana abki, kata Abu Hurairah. Lalu aku pun datang ke Rasulullah sallam sambil menangis. Qultu ya Rasulullah, ini kuntu ad'u ummi ilal Islam fata'ba alayya. Dia bilang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, aku itu ngajak ibuku untuk masuk Islam, tapi dia menolakku. Fada'autu hal yaum fa'asma'atni fika makrah. Aku ngajak dia hari ini, malah aku mendengar suatu perkataan tentangmu yang aku nggak suka. Yang keluar dari lisan ibunya maksudnya. Fadu'allah an dia umma Abi Hurairah. Maka hendaklah tolong doakan kepada Allah untuk memberikan hidayah bagi ibunya Abu Hurairah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Nah, lalu ternyata ketika Abu Hurairah pulang ke rumah, dia dapati ibundanya mau masuk Islam. Nah, kata Syekh di sini, hendaknya seorang itu selalu menawarkan kebaikan kepada kedua orang tuanya yang melakukan kesalahan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah, menawarkan, mengajak ibundanya untuk masuk Islam. Nah, ketika kita melihat orang tua kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka terus nasihati mereka dan sabar dalam menasihati mereka. Dan nasihati mereka dengan cara yang terbaik, tetap dengan lemah lembut. Ketika orang-orang lain saja berhak untuk mendapatkan lemah lembut, maka kedua orang tua kita lebih berhak lagi. Maka nasihati mereka dengan cara yang terbaik. Nah, kemudian kata Syekh di sini juga ad-du'a laha bil hidayah, yaitu mendoakan mereka supaya mendapatkan hidayah. Yang mengatakan mereka itu keras kepala, susah untuk dibilangin, bahwasanya itu sudah tabiat dia dan lain-lain, jangan. Tapi doakan mereka dengan doa yang baik, dengan perkataan yang baik, supaya mereka juga mendapatkan hidayah. Nah, wallahu taala alam. Nah, barakallahu fiik. Di dalam kitab ini Syekh menjelaskan di dalam dua bab yang tadi kita pelajari, pentingnya seorang itu berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasanya bakti kepada mereka didasari atas perintah Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Dan yang kedua didasari karena jasa mereka yang besar. Maka seorang muslim itu senantiasa bersyukur kepada orang-orang yang berjasa sama dia. Nabi SAW mengatakan, lam yashkurullah man la yashkurullah man la yashkurun nas. Bahwasanya tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan manusia yang paling berjasa kepada kita, yang mempunyai peranan besar dalam hidup kita adalah kedua orang tua kita. Maka kita bersyukur kepada mereka berdua bukan hanya dengan lisan, berkata terima kasih, tapi menunjukkan dengan perbuatan kita itu dengan bakti kepada mereka. Senantiasa menghormati mereka, mendahulukan mereka, menafkahi mereka, dan lain-lain. Bahkan disebutkan oleh para ulama, sebab kenapa orang tua tidak boleh diberikan uang zakat oleh kita, karena orang tua itu berada di bawah tanggungan anak itu sendiri. Seorang anak tidak memberikan nafkah kepada orang tua lewat jalur zakat, tapi melalui jalur langsung. Nggak boleh dia ngasih uang zakat, tapi dia mengeluarkan harta sendiri untuk nafkah kepada kedua orang tuanya. Nah, adapun kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, maka hendaknya seorang itu memperbanyak doa bagi orang tuanya, memperbanyak amal soleh dan menjadi anak yang soleh dan juga yang solehah. Bahwasanya seorang itu ketika Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Seorang anak Adam kalau dia meninggal dunia, maka amalannya akan terpotong kecuali dari 3 sumber. Dan di antara Nabi SAW mengatakan adalah waladun soleh, yaitu anak yang
soleh. Anak yang soleh. Maka seorang menjadi anak yang soleh itu adalah suatu bakti bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, wallahu taala wassallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.